Hari ini saya akan bahas Bitcoin, Ethereum, XRP, dan Dogecoin. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan infonya, dan itu gratis. Halo traders dan investor, kembali bersama saya Niko di channel Cuan Crypto. Di video sebelumnya banyak yang minta untuk update dengan IDR atau rupiah. Di sini dan kedepannya saya akan mencoba untuk update technical menggunakan rupiah, tapi kemungkinan ada sedikit selisih dengan US dollar karena fluktuasi dari rate USD berbanding rupiah. Contohnya seperti ini. Di USD sudah mulai turun tapi di rupiah belum. Alasan saya lebih pro ke USD karena lebih banyak volume transaksi di dunia menggunakan USD daripada rupiah. Jadi orang-orang berpatokan menggunakan chart USD. Khusus buat kalian, saya juga bakal bikin pair rupiah. Bitcoin sudah kelihatan melemah sejak kemarin. Ini sekarang chartnya real time ya pada jam setengah 10 pagi WIB. Kalau di chart IDR, Bitcoin masih berada di support. Tapi kalau dari USD-nya, itu sudah jebol. Saya coba sinkronisasi, kira-kira masih belum banyak seller di Indonesia yang ngejual Bitcoin dan masih hold ya. Pandangan saya terhadap Bitcoin masih sama. Bitcoin kemungkinan besar akan retest ke area dari target ascending wedge, yaitu di area 663 juta. Di area situ saya mulai akan beli sekitar 30%. Tapi jangan ikutin saya ya, karena ini trading plan saya sendiri. Kalau kalian mau ngikutin silakan, tapi tanggung resikonya masing-masing. Dan kemungkinan menurut saya Bitcoin akan ada wick panjang atau buntut retest ke area 582 juta. Jadi saya belinya bertahap yang nggak pernah langsung jebret 100%. Saya pertama beli 30% saldo yang dialokasikan untuk Bitcoin, kemudian 40% di area setelahnya yaitu 580 jutaan. Saya sisain 30% spare kalau Bitcoin sampai turun lebih di bawah lagi, saya akan buy sisanya di area 432 juta. Tapi menurut saya Bitcoin akan sedikit konsolidasi di area sini. Kemungkinan akan naik lagi karena pergerakan saat naik atau turun tidak ada yang langsung ya. Pasti ada jeda sedikit. Di situ kita bisa analisa lagi untuk next move-nya Bitcoin ke arah mana. Untuk sekarang pandangan saya seperti ini ya. Langsung next ke Ethereum. Ethereum masih kuat, belum ada tanda-tanda untuk pembalikan arah seperti Bitcoin. Saya udah siap-siap set buy Ethereum di angka 32.500. Saya alokasikan 30% dana untuk membeli Ethereum. Lalu jika Ethereum turun lebih dalam lagi, saya akan buy di area 29.500. Saya beli 50% yang saya alokasikan untuk membeli Ethereum. Saran saya, portofolio kalian harus di-split, jangan cuma beli satu koin. Karena pengalaman saya, sejak 2015 trading crypto, kalau kita cuma alokasikan dana kita di satu koin itu sangat berisiko. Jadi ini buy area untuk Ethereum ya. Saya sediakan 20% sisanya untuk jaga-jaga misalkan Ethereum drop dari trendline support ini atau di bawah dari 29.500 untuk membeli Ethereum lebih murah lagi. Atau kalau mantul dari area sini atau dari area mantul dari area sini, 20% sisanya saya alokasikan ke koin lain. Overall pandangan Ethereum masih bullish kecuali drop di bawah 29 juta dan stay nggak balik lagi ke area di atas trendline ini. Udah mulai bergerak ya, sepertinya settingan jaring saya belum kena. Tapi saya tidak FOMO, tidak buru-buru, nyantai aja. Trading nggak perlu diburu-buru kok. Kalau nggak dapat beli di sini, nanti ada kesempatan lain kali. Di trading tuh kesempatan tuh datang berkali-kali. Jadi nyantai aja. Next kita lihat XRP. Ternyata XRP sudah terkena jaring buy saya di area 13.600 dan juga di area 16.100. Saya masih ada sisa dana di XRP 20% untuk jaga-jaga misalkan XRP turun lebih dalam lagi. Ini saya buat sebelum turun ya, pas harganya masih di sini. Kalau dilihat dari chart USD-nya, dari update video sebelumnya, ini sangat presisi sekali. Ya, selamat buat kalian yang udah nonton videonya duluan dan udah ngejaring XRP di bawah. Target-target XRP saya akan take profit di area 34.000 sebanyak 40% yang udah saya. Misalkan dana saya 10 juta untuk alokasiin XRP, berarti udah kebeli 8 juta. Nah, saya akan take profit 40%-nya di angka 34.000. Lalu 40% sisanya lagi yang lainnya di 41.000.
Pandangan XRP menurut saya masih bullish banget ya. Ini udah masuk area bull dan saya ngelihat XRP prospeknya sangat-sangat bagus. Dari semua kripto saya ngepick Ethereum dan XRP itu prospeknya sangat-sangat bagus ke depannya. Dalam 2-3 tahun bahkan 5 tahun ke depan masih sangat-sangat bagus. Kalau kalian mau ngikutin trading plan saya silakan, tapi resikonya tanggung masing-masing ya. Dan yang terakhir kita akan lihat koin yang fenomenal belakangan ini yaitu Dogecoin. Mungkin banyak dari kita yang nyangkut karena FOMO Dogecoin. Saya nggak mau ngebaik-baikin atau iming-imingin kalian yang baik-baik, tapi nantinya malah menjerumuskan dan kalian kehilangan banyak uang. Ya menurut saya Dogecoin pergerakannya sangat parabolik, sangat-sangat tinggi, tidak ada base pendukung. Karena kalau kita beli saat orang-orang FOMO atau bahasa Indonesia takut ketinggalan, kita nggak tahu harus taruh stop loss di area mana. Jangan khawatir kawan, kripto perjalanan masih panjang. Kita masih awal-awal kok. Kesempatan buat meraup cuan yang banyak di kripto masih sangat besar, jadi jangan terlalu buru-buru. Secara teknikal, Dogecoin sudah breakdown dari support di 3.700. Kemudian di area 2170 ada sedikit support. Menurut saya tidak terlalu berarti ya area itu karena sangat kecil pondasinya. Dan kemungkinan retest 70% yaitu ke area merah ini kawan. Di area 1100 sampai 1200. Dogecoin ada sedikit perlawanan untuk buy ya. Mungkin trader di luar sana yang mengambil keuntungan dari short. Posisi short maksudnya posisi menjual. Mereka harus menutup posisinya dengan membeli. Jadi ada perlawanan di area sini. Kalau kita lihat dari USD-nya, dari USD hampir meretest ke area biru ini. Makanya saya lebih suka analisa dari perbandingan USD karena lebih banyak dipakai oleh trader-trader seluruh dunia. Pandangan saya, kalau Dogecoin mampu pada hari ini atau lusa paling lama berada di atas area 3.800, kemungkinan Dogecoin akan retest ke area 5.700. Saran saya yang punya koin ini, gunakan kesempatan pada saat mantul untuk exit. Karena kita bisa beli lagi nanti di area yang lebih murah. Tapi kalau Dogecoin sampai lusa belum bisa naik lebih dari 3.800, kemungkinannya akan ke area sini tuh bertambah besar. Sekian dulu update singkat saya. Kita kembali lain waktu. Jangan lupa like dan subscribe karena itu gratis dan supaya kalian gak ketinggalan infonya. Salam. Cuan kripto, cuan terus.